Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporan kan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih dugaan penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya tidak terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, yang diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Maswindo Mas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh
Mas Vindo, Sorong, Sentosa. Itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri. Dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Mas Vindo masih jadi holding company. PT Mas Windo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Mas Windo Bumimas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya. Kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka uangnya, saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta. Saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu. Kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya, fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Vindo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Vindo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari profit Mas Vindo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Vindo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ini pakai expanded pasir, pakai PVC roof karena takut gempa, dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah di situ saya belajar, saya kembangin lah Mas Vindo Material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah, dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Gitu. Nah untuk desain Mas Vindo sendiri banyak diminati masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif yang membuat Mas Vindo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Vindo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh
Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, mau renovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya flowkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Mas Windo Mas, seperti itu. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Mas Windo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Ada audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Mas Windo. Nah, Mas Windo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana kan Ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Mas Windo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Mas Windo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Mas Windo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Iya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Mas Windo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan, karena
korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud-fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang sebenarnya tidak baik. Dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu. Saya ingin sampaikan itu. Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian setelah tahu ada fraud ini Sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kami kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporankan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami
sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya, diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Maswin Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswin Humas jadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu? Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan, saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka uangnya, saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kok rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah, di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image-nya kan dulu kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah, di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Maswindo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembangin terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Maswindo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari Profit Maswindo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Maswindo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah, sedangkan per daerah ini kan
ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, yang pakai spandek pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah di situ saya belajar, saya kembangin lah Maswindo Material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Gitu. Nah untuk desain Maswindo sendiri banyak diminati masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif yang membuat Maswindo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Maswindo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Maswindo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Maswindo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, mau renovasi WC budget 5 juta diterima di Maswindo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha Indonesia mungkin tahu ya, di dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya floorkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Maswindo Mas. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Ada audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana kan ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk itikat Maswindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Maswindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah
Di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang semua tidak baik, dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini Sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu setengah triliun. berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kan kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporankan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo.
Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sedikit tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya, diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo Humas jadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka, uangnya saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta. Saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu. Kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah, di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu, kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah, di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah.
Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Windo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan disitu perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Windo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari profit Mas Windo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah, sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ya, pakai expanded pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah, di situ saya belajar, saya kembangin lah Mas Windo Material. Nah, itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Nah, untuk desain Mas Windo sendiri banyak diminati masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah, kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah, lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif sih yang membuat Mas Windo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Windo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, mau renovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, di dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah, di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya florkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Mas Windo Mas. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah, kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Mas Windo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Ada audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah, di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang
dapat termin 100%, tapi di lapangan baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Mas Windo. Nah, Mas Windo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana ibu yang tanda tangan, dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah, di situ akhirnya salah satu bentuk itikat Mas Windo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah, kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Mas Windo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah, di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan-pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud-fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang semua tidak baik. Dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu. Saya ingin sampaikan itu. Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. Berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kan kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporankan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron.
Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari terus diminati desain-desain Maswindo, dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, yang diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana kedepannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo masih jadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka, uangnya saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta. Saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu. Kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu
oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, oh bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Windo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembangin terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Windo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari profit Mas Windo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material. Yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ya pakai expanded pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah di situ saya belajar, saya kembangin lah Mas Windo Material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Gitu. Nah untuk desain Mas Windo sendiri banyak diminati masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif sih yang membuat Mas Windo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Windo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, mau renovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya floorkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Mas Windo, Mas, seperti itu.
Yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat, pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Ada audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, di link, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di lapangan baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh. Bu, setiap penurunan dana kan ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Maswindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya sudah jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Maswindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan-pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud-fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang memang tidak baik, dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu Saya ingin sampaikan itu. Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. Berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kami tidak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum.
Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporan kan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari terus diminati desain-desain Maswindo, dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, yang diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana kedepannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo masih jadi holding company.
PT Mas Windo itu emang boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Mas Windo Bumimas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya. Kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka uangnya, saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru. Terus saya pindah-pindah sering. Nah di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS. Terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu, kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Windo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembangin terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Windo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari profit Mas Windo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ini pakai expanded pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah di situ saya belajar, saya kembangin lah Mas Windo Material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Nah untuk desain Mas Windo sendiri banyak diminati masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif sih yang membuat Mas Windo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Windo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, mau renovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah
berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya florkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Maswindo dulu, Mas. Yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana kan ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Maswindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Maswindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud-fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang semua tidak baik, dan itu sudah kita
buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu. Saya ingin sampaikan itu. Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian diketahui ada fraud ini sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. Berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kan kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporan kan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih juga penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dengan baik. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan,
kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Sedikit tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya diduga melakukan kecurangan-kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana kedepannya, jadi sekarang di PT Maswin Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo, Sorong, Sentosa itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua dan sebagainya. Nah itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswin Humas jadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka, uangnya saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta. Saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu. Kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu, kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya, fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit kejangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada kontraktor khusus, mahal. Nah di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Maswindo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Maswindo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari Profit Maswindo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Maswindo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ini pakai spandek pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor.
Nah, di situ saya belajar, saya kembangin lah Maswindo material. Nah, itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Nah, untuk desain Maswindo sendiri banyak diminatin masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah, kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah, lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif sih yang membuat Maswindo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Maswindo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Maswindo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Maswindo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi dia, mau renovasi WC budget 5 juta diterima di Maswindo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikir ini persaingan bisnis juga Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, di dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah, di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya florkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Maswindo ini, Mas, seperti itu. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah, kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah, di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana kan Ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah, di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Maswindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah, kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya sudah jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Maswindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini di samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah, di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Maswindo, maka yang pasti
pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga, yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud-fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang semua tidak baik. Dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu. Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini Sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kami tidak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporan kan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara
tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Sedikit tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Oke, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya diduga melakukan kecurangan-kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana kedepannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo Humas jadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan, saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka uang, saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer, saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS. Terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah, di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu, kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada kontraktor khusus, mahal. Nah, di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting, banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Maswindo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras.
Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Windo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari Profit Mas Windo, saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material. Yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah, sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ya pakai spandek pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah, di situ saya belajar, saya kembangin lah Mas Windo Material. Nah, sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Nah, untuk desain Mas Windo sendiri banyak diminatin masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah, kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah, lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif yang membuat Mas Windo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Windo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, merenovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Tapi terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah, di situ kita akan belajar, kita naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya florkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Mas Windo Mas, seperti itu. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah, kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Mas Windo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah, di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Mas Windo. Nah, Mas Windo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana kan Ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang
kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Mas Windo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Mas Windo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini di samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Mas Windo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Mas Windo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga, ini sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud-fraud ini juga dari internal kita sendiri di Mas Windo yang semua tidak baik, dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini Sampai saat ini lah ya. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kan kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Mas Windo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporankan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode.
serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Sedikit tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo Humas menjadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya. Kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka, uangnya saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru. Terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu.
style industrial, style klasik, itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kok rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Windo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Windo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari Profit Mas Windo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ini pakai spandek pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah disitu saya belajar, saya kembangin lah Mas Windo Material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Nah untuk desain Mas Windo sendiri banyak diminatin masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif yang membuat Mas Windo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Windo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, merenovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Masih terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya florkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Mas Windo Mas. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau
tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Ada audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh. Bu, setiap penurunan dana kan ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Maswindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Maswindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga, yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang semua tidak baik, dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini Sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. Berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah itu begini ya. Nah ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kami tidak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporankan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin.
di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Sedikit tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, yang diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo Humas jadi holding company.
PT Mas Windo itu emang boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Mas Windo Bumimas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya. Kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka uangnya, saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru. Terus saya pindah-pindah sering. Nah di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS. Terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image-nya kan dulu kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Windo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Windo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari Profit Mas Windo, saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material. Yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, yang pakai expanded pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah di situ saya belajar, saya kembangin lah Mas Windo Material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Gitu. Nah untuk desain Mas Windo sendiri banyak diminati masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif yang membuat Mas Windo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Windo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, merenovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah
berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya vlogkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Maswindo dulu, Mas. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Ada audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana kan ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Maswindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Maswindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang semua tidak baik, dan itu sudah kita
buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian diketahui ada fraud ini Sampai saat ini lah ya. Kalau kasarannya itu setengah triliun. berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kami tidak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporan kan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan,
kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Sedikit tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya tidak terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya diduga melakukan kecurangan-kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Mas Windo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Mas Windo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Mas Windo Humas menjadi holding company. PT Mas Windo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Mas Windo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan, saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka uangnya, saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru. Terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS. Terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah, di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu, kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit kejangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah, di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting, banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Windo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Windo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan, Pak kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya, kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari profit Mas Windo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah, sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ini pakai spandek pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor.
Nah di situ saya belajar, saya kembangin lah Maswindo material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Nah untuk desain Maswindo sendiri banyak diminatin masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif dan solutif yang membuat Maswindo lebih maju. Saya kan juga bertanya kenapa Maswindo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain. Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Maswindo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Maswindo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, merenovasi WC budget 5 juta diterima di Maswindo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas seperti itu. Masih terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya florkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Maswindo Mas. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Audit dulu itu. Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh. Bu, setiap penurunan dana kan ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Maswindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Maswindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Maswindo, maka yang pasti
pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Maswindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Maswindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud ini juga dari internal kita sendiri di Maswindo yang semua tidak baik, dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu Mas, kerugian berapa? Ya, total kerugian diketahui ada fraud ini Sampai saat ini lah. Kalau kasarannya itu setengah triliun. berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kami tidak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporankan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode. Serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara
tentang recovery perusahaan PT Maswindo apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Oke, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya, diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo Humas menjadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan, saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka uangnya, saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah, di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image saya kan dulu, kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit dijangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada ke kontraktor khusus, mahal. Nah, di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting, banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Maswindo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras.
Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan di situ perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembali terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Yudo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan. Pak, kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya? Kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari Profit Maswindo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Maswindo Material. Yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah, sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, ya, pakai ekspedek pasir, pakai PVC roof karena takut gempa. Dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah, di situ saya belajar, saya kembangin lah Maswindo Material. Nah, itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah. Gitu. Nah, untuk desain Maswindo sendiri banyak diminati masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah, kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tuh. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah, lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif yang membuat Maswindo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Maswindo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita itu seperti kayak bengkel atau resto tuh, Maswindo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Maswindo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi ya, merenovasi WC budget 5 juta diterima di Maswindo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Mas, terkait konflik ini ada seperti pikiran ini persaingan bisnis juga, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah, di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data, nggak semua saya florkan ke internal saya lebih ke action aja gitu. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretend semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Maswindo Mas. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang keluar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah, kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Maswindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC klien. Ada audit dulu itu? Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pastikan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah, di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di 8 baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Maswindo. Nah, Maswindo ada buktinya loh, Bu, setiap penurunan dana kan Ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang
kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk itikat Mas Windo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, ya itu internal saya sih. Oh, Mas, terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman, tindakan dari Mas Windo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah, di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Aswindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Mas Windo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Mas Windo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga akan membuktikan bahwa adanya fraud ini juga dari internal kita sendiri di Mas Windo yang sebenarnya tidak baik, dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu Saya ingin sampaikan itu Mas, kerugian berapa? ya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini Sampai saat ini lah ya. Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu begini ya. Nah, ini terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kami kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan? Mantan pesinetron Aswin Yanuar buka suara terkait polemik keterlibatan dirinya dalam proyek properti yang gagal dibangun dan berujung laporan ke polisi. Aswin Yanuar merupakan CEO PT Maswindo Bumi dilaporkan ke polisi oleh klien kantor cabangnya terkait properti mangkrak. Didampingi tim kuasa hukumnya, Aswin mengaku siap mengikuti proses hukum. Klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Laporankan hak semua orang. Silakan aja melaporkan, kami sangat menghormati proses hukumnya, kata Indra Setiawan selaku kuasa hukum Aswin, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan ini, Aswin menjelaskan bahwa faktor dari permasalahan ini diakibatkan adanya oknum yang nakal di internal perusahaan. Memang benar ada beberapa oknum internal kami yang melakukan kecurangan. Kami sudah bersihkan itu satu persatu, tutur Aswin Yanuar. Sementara itu kuasa hukum lainnya, Nuning Tias mengungkapkan, oknum internal perusahaan yang melakukan kecurangan penggelapan dana sudah dilaporkan ke polisi. Kami sudah laporkan beberapa oknum kepala cabang baik ke Polsek, Polres, Polda Jawa Timur, bebernya. Aswin menegaskan, pihaknya akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Memang sudah saya atasi kerugian dengan menggunakan biaya pribadi, saya menyicil dengan menjual aset saya, ujar Aswin. Sebelumnya, sejumlah klien dan mitra cabang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri terkait proyek mangkrak. Kala itu Aswin juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Sebagai informasi tambahan, Aswin Yanuar sebelum jadi kontraktor rumah, ia pernah beberapa kali main sinetron. Berbagai sinetron pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode.
serta peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, tahun-tahun 2006 sampai tahun 2009, sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Adapun namanya melejit sebagai kontraktor setelah siaran langsungnya di sosial media menarik perhatian pada 2020 lalu. Aswin Yanuar didampingi tim kuasa hukum mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Oke, jadi gini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan press conference, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan, monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan Mas Aswin sendiri nih penipuan. Seperti apa mungkin Mas Aswin? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi gini, kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dengan baik. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin tentang bagaimana sih sistem jasa Maswin itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswin supaya mencegah terjadinya kecurangan itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, ya, diduga melakukan kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo masih jadi holding company. PT Maswindo itu boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu. Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya. Kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka, uangnya saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta, saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu, kita renovasi, kita bangun baru, terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu.
style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari anak kuliah, teman kuliah di ITS, terus saya bikin mereka